itu aman. Tinggal mungkin Bapak dan Ibu sesekali melihat catatan yang saya berikan misalnya terkait dengan RPP atau catatan yang terkait dengan video yang sudah saya nilai, terutama RPP sudah saya nilai semua dan video sudah saya nilai sebagian, tinggal 4 video lagi yang belum saya nilai. Mohon maaf saya agak berhimpitan waktunya dengan tugas-tugas pokok lain, sehingga memang mohon maaf kalau misalnya sistem atau kinerja penilaian saya agak lambat Bapak dan Ibu. Tetapi saya memantau setiap waktu. Saya memantau pakai HP, tetapi kalau menilai pakai laptop. Dan kalau membuka laptop kan memang agak butuh instalasi yang agak panjang ya. Kan seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat optimis bahwa Adaptif 10 ini lulus semua nanti. Amin. Lulus semua. Amin. Sebab itu optimisme saya ini harus didukung. Optimisme saya apa istilahnya itu disupport dengan semangat Bapak dan Ibu ya. Hal-hal yang sifatnya teknis kecil itu jadi kendala ya gitu kan. Jadi kita harus fokus kepada apa yang kita inginkan, kita ingin kita raih kan seperti itu. Dua ini jika inovatif ya, apa yang Bapak dan Ibu kembangkan di RPP 2 ini harus berubah dari RPP 1, kira-kira seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu RPP 1-nya saya misalnya 88, saya beri nilai 80. Suaranya saya memberikan nilai itu inovatif, misalnya bertanya mengapa Pak Musli hanya memberikan RPP saya itu 85. Nah, di situ saya memberikan catatan, maka di RPP 2-nya itu Bapak dan Ibu harus perbaiki. Harus bagus. Tetapi harus bagus. Nah, itu yang saya maksudkan inovatif ya. Pak dan Ibu, saya kira dalam konteks memenuhi standar, sudah memenuhi standar semua. Hanya kan mungkin kalau standar itu kita apa istilahnya itu bagi, ada standar rendah, standar menengah, dan standar tinggi. Saya berharap Bapak dan Ibu RPP-nya itu standar tinggi semua, kan gitu. Standar tinggi semua. Bagaimana RPP yang standar tinggi itu? Ya itu tadi. Dari sisi penyajian harus lebih menarik ya. Dari sisi kriteria tujuan harus lebih menarik kan seperti itu. Dari kriteria tujuan harus memenuhi kerangka ABCD gitu kan seperti itu. Dari sisi IPK misalnya harus bervariasi. Dari sisi pendekatan pembelajaran harus konsisten dengan tujuan kan seperti itu. Kemudian dari sisi penilaian harus konsisten antara penilaian instrumen yang dikembangkan Bapak dan Ibu dengan IPK atau dengan tujuan. Nah, konsistensi itu harus menjadi mindset ya. Harus menjadi mindset dalam membuat RPP. Sehingga kemudian sekarang mindsetnya adalah tidak ada RPP ngasal. Tidak ada RPP hanya sebatas hal yang sifat administratif saja. Tetapi RPP itu betul-betul menggambarkan profil profesionalisme Bapak dan Ibu semua. Itu yang saya inginkan. Jadi tadi disampaikan beberapa catatan misalnya tentang konsistensi antara KD, IPK, tujuan, itu harus betul-betul dipelihara. Lalu kemudian tujuan yang memenuhi
ABCD harus dipelihara. Lalu dirumuskan dalam kegiatan pembelajaran itu harus konsisten, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya tujuannya itu dapat memahami, dapat mendemonstrasikan, dapat menunjukkan, gitu kan, itu harus menyajikan model atau metode pembelajaran yang mendukung tujuan itu. Yang mendukung siswa mampu mendemonstrasikan, yang mendukung siswa mampu menjelaskan, yang mendukung siswa mampu menulis, yang mendukung siswa mampu menerjemahkan, misalnya, yang mendukung siswa mampu menghafal. Nah, itu yang saya maksud konsisten, kan seperti itu. Yang kedua, misalnya konsisten dari sisi penilaian. Kalau misalnya penilaiannya itu di tujuan itu lengkap mencakup 3 ranah, ya penilaiannya juga harus 3 ranah. Bapak dan Ibu, saya menyampaikan ini berkali-kali, ya, berkali-kali. Ibu guru juga sama berkali-kali, supaya ini menjadi kesadaran kita semua bahwa indikator guru yang baik itu terletak di situ, ya. Terletak bagaimana rancangan itu optimal, gitu kan, seperti itu. Saya berharap misalnya Bapak dan Ibu di kegiatan mengajar itu betul-betul punya imajinasi yang kreatif, ya, punya imajinasi yang kreatif. Misalnya kalau PJBL, ya harus membuat produknya itu apa, nah itu harus betul-betul diimajinasikan, gitu kan. Karena membuat produk itu bisa mengukur kemampuan mendemonstrasikan, Bapak dan Ibu. Membuat produk itu misalnya bisa mengukur kolaboratif. Membuat produk itu bisa mengukur menunjukkan. Nah, itu. Dan seperti itu. Kalau misalnya membuat produknya itu ada tadi misalnya yang membuat kaligrafi. Nah, kaligrafi yang dibuat itu berarti sudah mendukung kemampuan menuliskan. Nah, kan begitu. Kemampuan menuliskan. Itu yang saya maksudnya. Jadi saya ingin pertama konsisten, apa yang sudah Bapak Ibu peroleh di RPP 1 itu sudah baik, nanti mungkin ditingkatkan. Yang kedua, video inovatif. Bapak dan Ibu, video pembelajaran itu upayakan yang hidup, ya, yang hidup. Bagaimana video pembelajaran yang hidup? Video pembelajaran yang hidup itu artinya bahwa pertama, seluruh sudut bidik video itu muncul, ya, atau yang disebut dengan angle-nya, ya, angle-nya. Jadi jangan dari bagian belakang saja, ya, tetapi seluruh sudut apa istilahnya itu bidikan video itu muncul. Nah, itu saya berharap nanti video di apa istilahnya itu di RPP 2 itu bisa seperti itu. Jadi dan tidak boleh videonya itu goyang-goyang, kan seperti itu. Goyang-goyang. Jadi Bapak dan Ibu bisa bagaimana membidik secara variasi bagian penampilan profil guru, bagian keseluruhan kelas, bagian sisi kiri siswa, sisi kiri kanan siswa, kegiatan-kegiatan kelompok siswa, lalu kemudian presentasi siswa, lalu kemudian penyajian closing, pengambilan kesimpulan, refleksi, dan itu bidikan yang harus diambil dan wajib sifatnya dalam setiap pengambilan gambar video pembelajaran. Yang kedua, enak dipandang itu ada suaranya, Bapak dan Ibu. Ada video yang bagus gitu kan, tapi nyaris tidak terdengar. Saya melihat misalnya secara visual, guru tersebut melakukan sistem instruksional yang sistematis gitu kan. Mengelola sistem instruksional secara sistematis. Tetapi karena suaranya tidak ada, tidak terdengar gitu kan. Maka kemudian visual yang sangat bagus itu menjadi tidak bermakna. Artinya sistem instruksional yang sudah Bapak dan Ibu kelola itu kemudian menjadi tidak bermakna. Kenapa? Karena tidak ada suara, tidak ada suaranya. Kemudian Bapak dan Ibu, kita sebagai guru-guru yang hidup di era anak-anak digital gitu kan, anak-anak kita itu adalah anak-anak digital.
Jangan sungkan-sungkan meninggalkan ceramah, ya. Jangan ragu. Jangan ragu, kecuali mungkin pada hal-hal yang memang itu perlu di-drill, bimbingan. Ya. Misalnya baca Robbis Rohli Sodri. Nah, ini juga saya melihat begini. Bapak dan Ibu, tolong bimbing anak-anak kita membaca doanya yang baik. Misalnya ada yang begini, anak dibiarkan Robbis Sodri. Kan salah begitu kan. Ya. Harusnya bagaimana? Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Jadi jangan Rabbis shrahli sadri. Jadi soknya dipanjangkan gitu kan? Gitu kan. Atau misalnya membaca raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Terus ada wabil Muhammadin. Nah, Muhammadnya pakai alif lam ya salah. Ya. Wabi Muhammadin nabiyyaw wa rasula. Jadi bukan wabil Muhammadin gitu kan? Ya. Coba deh. Nanti jadi jangan dalam ilmu tajwid itu mungkin tawallud ya Pak Mustafid ya. Membaca Robbis Rohlinya tawallud itu artinya panjang yang mestinya nggak panjang. Yang panjang kan? Iya, Robbis gimana baca Robbis Rohli kok Rob. Nah, itu kan kalau dibiarkan itu kebiasaan yang buruk. Bismillah kan salah. Bismillah gitu. Harusnya bagaimana? Ya biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillah. Gitu. Ya enak sih, tapi salah. Baknya di apa? Ada tidak masuk langsung sak gitu kan? Jadi harus Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya salah. Ibu gurunya tidak, tetapi anak membaca seperti itu dibiarkan itu nanti menjadi kebiasaan yang buruk. Ya. Jadi coba ya, dan nanti di rekaman mendatang video mengajar itu coba bismillahnya ingin yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Rabbis shrahli sadri. Bukan begitu. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Atau mil lisani yafqahu qawli misalnya. Jadi mad asli idgham ikhfa gitu kan, gunnahnya itu betul-betul diperbaiki, bukan panjang tanpa aturan. Atau misalnya membaca ini lagi, membaca roditu ya, menjadi tidak enak kedengaran. Raditu billahi robba. Nah, bukan begitu, saya lupa itunya, saya dengar tadi. Wabil islami dina wabi muhammadil ya. Wabi muhammadin nabiyyaw wa rasul. Apa wabil ya? Ada yang maksudnya wabil muhammadin. Jadi alif lam komariah gitu kan. Wabil Muhammadin. Nah, bukan ibu gurunya, siswanya. Hanya maksud saya kalau ada yang seperti itu, nah diluruskan kembali, ya. Diluruskan kembali. Atau misalnya membaca suratul Fatihah, ya itu diperbaiki. Nah, tolonglah nanti hal-hal yang sifatnya doa-doa sebelum direkam, tes dulu siswanya.
Ya, Bu Susi, sebelum direkam tes dulu siswanya menyebutkan bismillahnya bagus atau tidak, menyebutkan roditu-nya bagus atau tidak gitu. Roditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin, bukan wabil Muhammadin ya. Banyak yang masih wabil Muhammad, bukan ibu gurunya, ini siswanya. Cuman dibiarkan sama gurunya gitu ya. Jadi wabil Muhammadin. Nah, itu. Jadi bagus wabil Muhammadin nabiyyau wa rasula gitu kan. Nah, seperti itu. Hal-hal yang seperti itu harus diperbaiki. Jadi bukan mendahulukan lagu ya gitu kan. Anak nyaman mendahulukan lagu tapi kemudian makharijnya gitu kan. Tajwidnya itu kurang bagus. Itu nanti di video pembelajaran. Nah, ini penting menurut saya, apalagi direkam nanti disimpan di YouTube gitu kan. Kemudian kalau lagu itu ya yang tinggalkan lagu-lagu yang Bismillah yang gitu tuh Bu. jangan raditu billah gitu kan. Jadi coba yang membuat semangat. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyyau wa rasula gitu kan. Jadi jangan yang ini yang ngalauk-lauk dalam bahasa. Ya Bu, ya Bu Guru ya. Tolong jangan ngalauk-lauk lah gitu kan. Yang biasa saja. Itu kemudian hal lain yang perlu saya jelaskan, itu yang saya maksudkan video pembelajaran inovatif. Jadi video pembelajaran inovatif itu artinya bahwa coba lebih inovatif lagi merekam ya, lebih inovatif lagi merekam. Kemudian juga lebih inovatif lagi dalam mengedit. Dan saya senang karena hampir semua video itu ada titelnya. Ketika pendahuluan dikasih tahu pendahuluan, lalu kemudian ketika kegiatan inti kasih tahu kegiatan inti, ada kesimpulan dikasih tahu kesimpulan. Wah, itu menurut saya itu bagus itu ya, bagus. Tetapi maksud saya apa istilahnya itu, proporsinya sekarang mulai dimanage. Kalau misalnya Ibu mau mengambil 15 menit, Ibu 5 menit misalnya pendahuluan ya, 8 menit itu kegiatan inti misalnya kan, 2 menit itu closing gitu kan. Tapi kalau mau mengambil misalnya lebih dari 15 menit, nah itu lebih enak lagi, dan tidak boleh melebihi 20 menit, nanti repot ya. Bapak dan Ibu bisa menggunakannya